Bapa dalam sorga, kami memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan karena kami tahu banyak sekali kelemahan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tinggi hati untuk apa yang sebetulnya itu juga adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu menyadarkan kami untuk kami boleh bergantung sama Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mengikuti Engkau sebagai murid yang sejati. Untuk kami punya komitmen yang sungguh. Untuk kami berani menghadapi segala macam tantangan, pergumulan, penderitaan yang menanti di depan kami. Karena kami adalah anak-anak yang kekasih. Orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Untuk menyatakan hikmat Tuhan dan mempermalukan dunia ini di dalam hikmatnya mereka yang bodoh. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang memakai setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan khotbah di bukit. Kita akan masuk di dalam bagian berikut. Namun di dalam bagian berikut ini dari Matius pasal 8 sampai Matius pasal 10, sebetulnya itu kita sudah renungkan kira-kira 2 tahun yang lewat, Saudara, 2 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saya akan ambil beberapa bagian saja dari rangkaian Matius 8 sampai Matius 10 ini. Dan kita akan khotbahkan beberapa kali. Dan tentu saja pada waktu kita membahas ini kita juga akan melihat kaitan seluruh bagian ini di dalam menyatakan siapakah Kristus. Kita perlu ingat lagi siapakah audiens daripada jemaatnya Matius. Jemaat Matius adalah orang-orang Yahudi yang mana mereka pada waktu itu menjadi Kristen. Mereka di dalam penganiayaan besar, di bawah bayang-bayang penganiayaan daripada kaisar paling keji, Nero. Ini adalah kaisar yang meluluh lantakan seluruh sendi-sendi agama orang Yahudi hari itu. Di bawah kepemimpinannya dia kirim Jenderal Titus, dan kemudian dia menghancurkan daripada bait Allah. Nanti Titus kembali, Vespasianus lanjutkan dan lain sebagainya. Jadi di dalam masa-masa itu kita sudah sempat merenungkan pergolakan politik yang besar di dalam kehidupan orang-orang Yahudi hari itu. Kemiskinan merajalela, mungkin inflasi juga sangat susah, sore. Itu terjadi di berbagai tempat. Kenapa? Karena ada seorang raja gila namanya Nero yang membangun, dia punya proyek raksasa yang dikenal dengan nama Domus Aurea atau The Golden House. Kita sudah sempat renungkan bagian ini juga ya, saudara. Oleh sebab mereka waktu itu, Nero waktu itu kekurangan dana. Dia sedot dari mana anggaran? Waduh, ini kok jadi mirip Indonesia ya, saudara. Dia sedot dari mana? Dari anggaran pemerintah, saudara. Anggaran APBN misalnya. Dia ambil, rakyat butuh apa? Makan. Oh, makan enggak usah. Rakyat butuh apa? Pendidikan enggak usah. Dulu hamba-hamba Tuhan, imam-imam, ya kuil-kuil itu enggak bayar pajak, sekarang bayar pajak. Lalu semua sudah digerogoti, masih kurang. Apa yang harus dilakukan? Ambil uang dari Israel, ambil uang dari daerah jajahan yang lain. Jadi ini yang dikerjakan Nero. Proyeknya jadi, tapi begitu jadi sebentar saja hancur. Dia buat tempat Koloseum sekarang, itu dulu danau buatannya Nero. Ya, tempat Koloseum berdiri hari ini, itu dulu adalah danau buatannya Nero. Di situ orang bisa lihat patung Nero yang tingginya minta ampun. Lebih 20-an meter kalau saya nggak salah ingat ya. Tapi hanya sebentar saja, dia masa lewat, hancur, habis. Jadi kalau kita lihat di satu sisi, dunia ini selalu berupaya untuk membangun sebuah monumen yang hanya bertahan sebentar saja dan sebentar tidak ada. Ini ironi, saudara. Tapi kalau kita renungkan lagi, orang-orang Israel pada saat itu yang menjadi Kristen, itu dibayang-bayang penderitaan yang besarnya minta ampun. Mereka dibenci orang Yahudi, mereka dibenci orang Roma, saudara. Jadi benar-benar kejepit, kita tahu mereka dikambing hitamkan. Di dalam keadaan penganiayaan yang tiap-tiap waktu mereka lihat. Di dalam keadaan yang mungkin masih bergumul. Kalau benar Mesias datang, bukankah dia akan memulihkan bangsa dan kerajaan Israel? Orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, mereka juga ada pengharapan semacam ini. Oleh sebab itulah Injil Matius ditulis, saudara. Kalau kita ingat lagi sedikit, saudara, ini kita sekalian akan bahas struktur. Kita hari ini akan bahas harga menjadi seorang murid, komitmen seorang murid. Tapi sekali lagi waktu kita membahas seluruh Injil Matius, mulai dari awal dibuka dengan suatu pernyataan yang grander, yang besar sekali. Yang menyatakan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Atau Biblos Geneseos ya, Biblos Geneseos. Itu adalah kalimat yang diambil dari mana? Dari Kejadian pasal 2 ayat 4 yang bicara inilah riwayat langit dan bumi.
Sehingga yang dinyatakan Matius dari awal pembukaan Injil Matius apa? Ini adalah kisah yang lebih besar daripada kisah penciptaan langit dan bumi. Dimulai dari sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu sebagai Matius yang mengerti kesusahan orang-orang Yahudi. Dia menuliskan bagian pertama apa? Suatu silsilah yang tidak terbantahkan mengenai siapakah Kristus. Orang-orang Israel tentu akan bertanya, Yesus ini Mesias bukan? Ya kan gitu ya. Kalau benar Mesias, siapa dia, keturunan siapa? Jadi Matius dari awal sudah menyatakan ini adalah silsilah. Dan di dalam silsilah ini sampai kepada Kristus. Menyatakan dan tidak terbantahkan siapakah Kristus. Tapi orang Israel kan masih bertanya-tanya. Oke lah kalau dia silsilahnya dari yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi Mesias. Tapi buktinya mana kalau dia Mesias? Ya kan gitu kan saudara. Dan oleh sebab itu Matius menuliskan bagian awal daripada Injil Matius itu dengan sangat cermat. Kenapa saudara? Karena mulai dari bagian pertama dia mulai terus menyatakan inilah penggenapan dari kitab nabi-nabi. Terus dia lakukan. Yesaya mana-mana saudara. Dia terus nyatakan. Bahkan sampai pelayanan Tuhan Yesus yang kali pertama ke Galilea. Kenapa dia tidak pelayanan dulu di Yerusalem? Kenapa saudara? Karena itu nubuatan yang terdapat di dalam Yesaya. Yesaya pasal 8 sampai Yesaya pasal 8 terakhir sampai Yesaya pasal 9 ayat pertama. Apa itu? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang kali pertama. Itu tanah Zebulon, tanah Naftali. Itu daerah mana saudara? Daerah Israel Utara, daerah Galilea saudara. Jadi sadar atau tidak, Matius seorang yang mengerti siapakah Kristus. Dia mencatatkan ini kepada orang-orang yang mungkin hari itu masih bergumul tentang siapakah Kristus. Kristus dia nyatakan sedemikian rupa dan bahkan saudara. Waktu kita lihat bagian pertama sampai pasal 4, kita lihat ada resemblance, ada paralel antara apa yang dialami oleh orang Israel dengan apa yang dinyatakan oleh Matius tentang peristiwa di dalam kelahiran Yesus. Mulai dari apa? Pembantaian anak-anak yang dilakukan oleh Herodes. Peristiwa ini adalah peristiwa yang mirip sekali dengan apa yang ada di dalam Keluaran bagian pertama. Di mana anak-anak itu dibantai satu-satu. Saudara. Tapi berikutnya kita lihat lagi. Setelah Kristus dianiaya, dia masuk ke Mesir. Dari Mesir kemudian keluar. Waktu keluar, Matius bilang inilah menggenapkan suatu pernyataan Nabi. Mengenai apa? Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara banyak sekali saudara. Dan kemudian setelah Kristus keluar, dia masuk kemana saudara? Seperti orang Israel setelah keluar dari Mesir, masuk kemana? Masuk ke padang gurun. Kristus setelah dia pulang kembali, digambarkan dia masuk ke dalam padang gurun, dicobai selama 3 kali kalau kita lihat. Tapi kalau Injil Markus bilang tiap kali dicobai, terus dicobai setiap hari selama 40 hari. Tuhan Yesus mengalami pencobaan 40 hari, menggambarkan 40 tahun orang Israel di padang gurun. Saudara. Itu sesuatu hal yang tidak terbantahkan. Kalau orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi dan mendengar apa yang dituliskan oleh Matius di dalam Injil Matius, mereka tidak akan mungkin lagi membantah mengenai siapakah Kristus. Berikutnya saudara, setelah masuk padang gurun, apa yang dihadapi oleh orang Israel? Orang Israel masuk ke padang gurun, kemudian Musa naik ke Gunung Sinai dan Musa menerima 10 hukum Taurat kan saudara? Dan Bapak Ibu sadar apa yang ditulis lagi berikutnya. Setelah padang gurun Tuhan Yesus kemana? Ke atas bukit. Dan di sini Matius menggambarkan. Yang ada di sini jauh lebih besar daripada Musa. Jadi dia bukan hanya the new Moses. Bukan hanya the new Moses. Bagi orang Israel Musa itu tokoh sentral. Musa, Abraham itu tokoh sentral. Sangat besar. Saudara. Oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus mengajar di bukit. Itu dibuka dengan apa? 10 ucapan bahagia. Saudara. Bayangkan. Itu betul-betul paralel dengan 10 hukum Taurat yang dinyatakan di dalam Keluaran 20. Oleh sebab itu nanti kita akan lihat pada waktu Kristus memberikan ini lebih besar dari Musa. Kenapa? Karena Musa hanya menerima 10 hukum Taurat. Saudara. Dan yang memberikan 10 hukum siapa? Tuhan. Di sini Kristus memberikan 10 ucapan bahagia. Dan kemudian di dalam pasal ke-5 sampai pasal ke-7 ini kita sudah lewat saudara. Kita bicara apa? Di dalam bagian ini menyatakan otoritas Kristus yang jauh lebih besar dari ahli-ahli Taurat mereka. Itu ditutup di dalam pasal ke-7 bagian terakhir. Dia mengajar dengan kuasa. Dia punya otoritas dan kita bisa lihat di dalam bagian pasal 6 itu apa? Di dalam pasal 6 ada kalimat begini. Kamu sudah mendengar firman. Begini. Tapi Kristus bilang, aku berkata kepadamu. Barang siapa
yang marah sama saudaranya, dia sudah layak dihukum. Padahal di Taurat bilang apa? Jangan membunuh saja, saudara. Jadi tuntutan yang ada di dalam pengajaran Kristus jauh lebih besar. Tapi di dalam seluruh bagian khotbah di bukit kita sudah lihat, saudara. Kita sudah renungkan, kita tahu ini jauh lebih besar dari apa yang pernah dinyatakan orang di sepanjang sejarah. Golden rule tidak bisa di copy, tidak bisa ditiru, saudara. Kita sudah renungkan juga Mahatma Gandhi, mau tiru bagaimanapun, dia gagal melihat esensi ini. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa inti yang harus dikerjakan. Sebagaimana kita ingin orang kerjakan kepada kita, kita kerjakan kepada orang lain. Mereka tidak tahu intinya apa. Tapi kita tahu, saudara. Intinya adalah memberikan satu ekspresi yang kita sudah terima, cinta yang paling dalam dari Allah Bapa, dari Kristus, itu yang kita nyatakan kepada orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara, esensinya sederhana, kasihilah Tuhan dan kasihilah sama manusia. Ini besar sekali kalimat ini, saudara. Jadi pengajaran yang Matius nyatakan, pengajaran Kristus yang Matius nyatakan, ini menyatakan siapakah Kristus dengan luar biasa besar. Dan sekarang ya, kita akan masuk ke dalam bagian berikut, saudara. Bagian berikut ini adalah bagian yang mengikuti daripada otoritas pengajaran Kristus. Dia sudah digambarkan sebagai yang berkuasa. Dia sudah digambarkan bahkan sebagai Allah itu sendiri di dalam khotbah di bukit, saudara. Sekarang diikuti dengan pernyataan konfirmasi kuasa Kristus di dalam banyak hal. Kita akan lihat sekarang. Kita mau lihat, saudara, di dalam Matius pasal 8. Hari ini kita akan renungkan bagian inti di tengah, saudara. Inilah sekali lagi ini chiastic structures. Ini juga adalah sandwich. Kalau kita ngomong bagian tengah itu yang lebih ditekankan, saudara. Di dalam bagian ayat 18 pasal 8. 8:18 sampai 22. Saya bacakan dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Di kiri kanan, sisi yang satu dan sisi sebelum dan setelah. Itu bicara apa sih, saudara? Saya akan bicarakan ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu lihat satu bagian sebelum pasal 8 dan setelah pasal 8 yang kita baca ini maksudnya, itu ada apa, saudara? Di sebelum bagian yang kita baca, itu ada mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan kepada 3 kategori orang marginal. Yaitu orang kusta, lalu orang kafir, bukan orang Yahudi, dan lalu minoritas secara gender, perempuan. Ya. Ini jangan kita bilang, kamu seksis sekali. Itu zaman dulu, saudara. Di dalam konteks budaya orang Israel hari itu, yang kategori orang-orang terpinggirkan, itu siapa? Orang kusta. Kita bahas dulu orang kusta. Kenapa orang kusta? Karena orang kusta itu dianggap lebih baik mati daripada hidup. Keberadaan kamu itu hanya menyebarkan virus. Dan keberadaan kamu itu menyatakan bahwa engkau sedang dimurkai Tuhan. Jadi orang kusta itu kalau dia ada dan ketemu dengan orang yang sehat, saudara, orang kusta harus bilang apa? Harus bilang apa? Najis, najis, aku najis, harus teriak, saudara. Tidak bisa cuma bilang gini, najis, najis, saya najis. Ya, kecil-kecil, saudara, tidak bisa, saudara. Dia harus berteriak menyatakan bahwa dirinya tidak layak. Harusnya begitu, saudara. Dan oleh keluarga diungsikan orang ini di hutan, saudara. Dan nanti di dalam sebuah hutan itu ada komunitas orang-orang kusta. Itu sebenarnya orang-orang yang dikondisikan untuk mati bersama di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah orang minoritas yang pertama. Orang minoritas yang kedua adalah siapa? Orang non-Yahudi atau orang kafir, saudara. Saudara harus tahu, orang Israel, saya pernah ngomong juga ya, orang Israel yang ultra ortodoks hari ini, kita kan kadang orang-orang, ya kebanyakan lah, orang-orang Kristen ini kadang agak naif ya, mengharapkan Israel dipulihkan Tuhan. Banyak orang tidak sadar ini pengharapan apa ini Israel dipulihkan Tuhan. Yang diharapkan adalah bait Allah bangun lagi yang ketiga. Tunggu dulu, harus mengerti. Bait Allah yang sejati itu Kristus. Kristus bait Allah yang sejati. Jadi kalau banyak orang Kristen mengharapkan bait Allah ketiga dibangun lagi,
Itu sama saja dia tidak mengerti bahwa bait Allah yang sejati itu sudah ada, Kristus. Kalau dibangun lagi, dia menegasi pengorbanan Kristus. Kadang gagal paham bagian ini. Tapi saudara, orang-orang yang mengharapkan kebangunan Israel, waktu datang ke Israel, dia dapat namanya shock culture. Apa itu? Waktu ketemu orang-orang ultra ortodoks, saudara. Lihat ini mata-mata cipit misalnya ya, saudara. Kita nggak tahu lah, rambut-rambut begini misalnya. Mereka bisa ludah di depan. Ya, lagi jalan, kita mungkin, halo, cuh. Bagaimana saudara? Mulai dari hari itu langsung berubah sudut pandangnya ya. Jadi kayak Luther di masa akhir hidupnya. Jadi orang antisemitik saudara ya. Luther awal-awal bilang apa? Ini Luther ada masalah juga saudara ya. Luther di awal-awal dia bilang gini, kita harus menginjili mereka, orang-orang Yahudi ini. Kita harus beritakan Injil tentang Kristus. Sampai bertahun-tahun itu mereka tidak pernah mau bertobat lah. Gambarannya sangat keras kepala saudara ya. Sampai akhirnya si Luther ngomong apa? Sikat, nah gitu saudara. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat literatur Jerman itu, ada satu kali Nazi itu sengaja membantai orang Yahudi dan sinagognya pada hari Luther ulang tahun. Mereka bilang gini, inilah hadiah kami untuk Luther. Luther udah gak ada saudara ya, udah jauh saudara ya. Tahun 500-an sama abad yang ke-19 itu ya. Tapi itu yang dilakukan oleh orang Nazi waktu itu. Jadi kita lihat apa? Orang-orang Yahudi itu kenapa sangat dibenci dalam dunia ini? Kenapa saudara? Karena mereka itu istilahnya lakukan misantropi. Misantropi itu berarti tidak senang dengan manusia lain. Mereka kasta paling tinggi ya. Mereka tidak mau campur dengan orang lain. Ini setelah pembuangan ya. Setelah mereka kembali dari pembuangan. Sebelumnya mereka selalu jatuh tentang kawin campur lah ya. Menyembah Allah lain lah. Setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka tidak jatuh ke sebagian ini, tapi mereka memberhalakan diri sekarang. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka dibenci. Jadi kalau kita lihat orang-orang Israel saat itu adalah orang-orang yang dibenci sekali saudara. Dan di dalam keadaan seperti ini, sekali lagi kita harus lihat orang-orang Israel itu membenci orang-orang kafir saudara. Jadi seorang perwira ini dibenci oleh orang-orang Israel. Bahkan saudara, orang Samaria dianggap lebih rendah dari binatang. Ya guguk lah, dianggap kita sekarang susah ya. Guguk bagi kita binatang yang ngimut saudara. Tapi tetap kalau dimaki kata, maaf ngomongnya, anjing saudara, jengkel saudara, bisa pukul-pukulan di jalan. Terlepas dari bagaimana imutnya seekor guguk saudara. Tapi kalau dipanggil juga kalimat ini, jadi kita akan ready to die gitu ya saudara. Kita punya apa? Dignity atau mati saudara, itu pilihannya. Tapi balik lagi saudara. Jadi kategori yang kedua adalah orang kafir. Ini adalah orang-orang yang tidak mau bersahabat. Orang-orang yang kalau lihat orang lain diludahin saudara. Orang-orang yang tidak mau sentuhan tangan. Orang-orang yang sangat sempit pikirannya. Padahal itu semua adalah gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan. Itu Tuhan yang ciptakan. Sementara manusia-manusia seperti itu. Mereka bilang apa? Saya lihat kamu seperti anjing saja. Itu saudara ya. Tapi Kristus lakukan apa? Kristus jangkau orang yang seperti ini. Hebat dah saudara, luar biasa saudara. Dia ini bukan cari profesor, dia bukan cari orang pemenang hadiah Nobel, bukan. Kristus tidak cari orang-orang hebat, orang-orang pintar, tidak saudara. Dia cari orang-orang hilang, itu yang Kristus kerjakan. Dan yang terakhir, ibu mertua Petrus, gender yang diabaikan, dianggap tidak ada, suara tidak dianggap. Hari ini kita harus bersyukur, pemilu itu laki dan perempuan pilih sama-sama. Itu alkitabiah saudara. Tapi di dalam sosial masyarakat hari itu tidak saudara. Orang itu lihat 3 jenis ini sebagai hal yang minoritas. Tapi yang Kristus kerjakan, dia yang berkuasa. Dia yang memiliki segalanya, dia yang Allah menjadi manusia. Waktu dia turun saudara menjadi manusia, dia ngapain? Dia cari yang hilang. Nah, sampai sini kalau kita renungkan, ini suatu perenungan yang penting saudara. Kenapa? Karena banyak orang di dalam hidupnya mencoba merangkak ke atas. Berlomba-lomba itu untuk mencapai yang tertinggi saudara. Tapi Kristus merendahkan diri sampai sedemikian rupa. Dia lepaskan semua saudara. Dan dia mencari yang hilang. Tapi balik lagi. Di dalam 3 bagian ini ada hal yang besar. Yang mengkonfirmasi bahwa mukjizat yang dia kerjakan. Itu menyatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Ya, mungkin ini masih ingat sedikit saudara ya. Yang pertama mengenai kusta. Di dalam perjanjian lama kusta ini tidak bisa disembuhkan pakai obat kulit saudara. Ini jenis kustanya beda saudara ya. Kusta yang di dalam perjanjian lama itu menggambarkan murka Allah.
Dan kusta itu disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Memang ada perantaraan nabi kadang-kadang saudara ya. Tapi seperti Miriam saudara ya. Waktu dia kusta, dia berhadapan sama Tuhan saudara. Dan dia disembuhkan, oh itu Tuhan. Berarti apa? Waktu Kristus menyembuhkan orang kusta dari dirinya sendiri, dia menyatakan bahwa dia berotoritas. Saya baca sedikit saudara ya, di dalam Matius pasal 8 ya. Ayat 2 dan 3. Ini kalimat penting saudara. Kalimat penting. Bedakan kalimat ini dengan kalimat ahli Taurat. Ahli Taurat memanggil Kristus guru. Tapi orang kusta ini panggil dia Tuhan. Lord. Itu seperti manggil Tuhan saudara. Lord. Itu kalimat pengagungan saudara. Beda sekali. Nanti kalau kita baca semua Matius kita akan sadar saudara. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata begini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, orang kusta kalau kita pegang, kitalah yang menjadi najis. Ya. Sekarang Tuhan Yesus pegang orang kusta yang menjadi sembuh. Tapi bukan hanya itu saja. Iman orang kusta ini besarnya luar biasa saudara. Kenapa? Karena dia bilang kalau engkau mau engkau bisa menyembuhkan aku. Dan Kristus bilang apa? Dia jamah. Jamahan Tuhan Yesus penting sekali di dalam pada waktu itu saudara. Orang yang dianggap sudah lebih baik mati daripada hidup saudara. Itu dipegang sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang apa? Aku mau. Aku yang mau. Itu berarti menyatakan otoritasnya. Tuhan, aku mau. Jadilah engkau sembuh. Itu menyatakan bahwa dia ini punya kuasa, saudara. Dia berotoritas dan dia menyatakan dia punya keilahian, saudara ya. Ini tidak sembarangan, saudara. Siapa yang boleh sembarang dalam tanda kutip manusia ya, misalnya kita ini ada orang lumpuh, terus saya bilang gini, ini contoh ya. Aku mau engkau berjalan. Bisa enggak ini? Oh, ini menista nama Tuhan, saudara. Jangan sembarangan buat KKR kesembuhan ilahi lah apa segala macam. Lalu ambil jubah ya, buka. Wah, jatuh. Itu menakutkan saudara. Itu penyesatan yang kita lihat di depan mata tapi tidak ngerti saudara. Ini adalah iblis yang seperti malaikat terang. Ini mengerikan. Tapi kita lihat lagi satu-satu saudara. Jadi di dalam mujizat kusta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Dia mau dan dia menyatakan dia punya otoritas sebagai Allah saudara. Ini orang Israel kalau lihat ini dia kaget-kaget saudara. Berikutnya kita lihat dulu ibu mertua Petrus. Kalau dari sudut pandang kita zaman ini, kita akan berkata begini. Cuma sakit demam. Ya kan gitu kan saudara. Sakit demam kok repot ya. Kita harus sadar saudara. Di dalam Mishnah ya. Itu literatur Yudaisme. Para rabi itu bilang apa? Demam ini adalah gambaran murka Tuhan yang sedang dinyatakan. Ada panas badan seperti nyala api neraka. Kira-kira gini saudara. Dan di dalam literatur Mishnah itu dibilang apa? Hanya Tuhan sendiri yang bisa sembuhkan. Maka pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, saudara. Ini ayat 15 ya, pasal 8, 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Saudara. Dipegang lenyap demamnya. Itu menyatakan otoritas dia. Dan orang-orang Israel, waktu lihat ini mereka ngerti saudara. Harusnya. Tapi sekali lagi nanti banyak orang yang tetap punya pengharapan ngotot kepada pemulihan Israel secara fisik. Padahal itu akan digenapkan dalam hari kedatangan Kristus kali kedua. Mereka tidak bisa memahami pengharapan eskatologis itu di dalam sebuah fase saudara. Jadi bukan eskatologis plek hari Tuhan jadi. Nah ini kita yang ikut PA kemarin saudara hari Rabu kemarin ya. Kita menyadari mengenai hari Tuhan yang dinyatakan Yoel. Itu dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Waktu Petrus mengutip khotbah Yoel, dia bilang apa? Pada hari-hari terakhir, ya kan gitu kan ya. Kuasa daripada Roh Kudus akan dinyatakan kepada anak-anak dan orang-orang muda dan seterusnya, saudara. Ada kata hari-hari terakhir. Berarti apa? Pernyataan eskatologis atau akhir zaman itu bukan satu kali datang, bukan, saudara. Orang Yahudi lihatnya satu kali jadi, makanya hari itu mereka nggak ngerti apa yang Kristus ngomong. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus sebagai orang Yahudi, dia mengerti apa yang dimaksudkan. Yaitu pernyataan mengenai kuasa Roh Kudus menandai akhir zaman. Saudara. Jadi karena Roh Kudus sudah datang, dia menyatakan bahwa akhir zaman itu sedang dimulai. Saudara. Dimulai dan menunggu waktu penghakiman terakhir dinyatakan.
dan pemulihan dan new kingdom of Israel dinyatakan, saudara. Itulah yang nanti kita bilang kan Yerusalem baru di dalam Wahyu, saudara. Kita harus tahu bagian ini. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita akan lihat waktu Kristus menyembuhkan ini, dia sedang menyatakan otoritas. Dan bagian yang ketiga ya, kalau kita lihat bagian ini. Kita lihat gambaran di mana seorang prajurit yang kafir itu dia bilang, hambaku sakit. Tapi engkau enggak usah repot-repot datang. Enggak usah datang ke rumah. Aku ini seorang prajurit. Kalau aku bilang kepada seorang hambaku datang, dia akan datang. Pergi, dia akan pergi. Jadi katakanlah sesuatu, maka dia akan sembuh. Ini luar biasa, saudara. Coba bayangkan ya. Di Indonesia ini memang ada banyak unsur dunia hitam, saudara. Satu kali waktu saya punya kaki terkilir, saudara. Sakitnya minta ampun. Papa saya bilang, mau pergi pijat nggak? Ini kalau di dalam konteks Bengkulu ya, kampung halaman saya. Pijat itu pasti, ini bukan pijat plus-plus ya. Tapi plus kuasa gelap, saudara ya. Ini pijatnya yang begini-begini, saudara ya. Jadi ada kuasa gelapnya sedikit. Saya udah enggak mau, saudara. Enggak mau pergi. Terus terakhir dibilang, ini ya, kamu tinggal di rumah saja, ada orang lain ya. Dia bilang, enggak usah datang ke sini. Nanti saya pijat bambu dari rumah. Bambu dipijat dari rumah. Ini kayak voodoo, saudara. Kayak voodoo ya, pakai boneka ditusuk mati orang di sana kan, saudara. Ini udah kayak ini, saudara, kayak voodoo, saudara, diurut bambu. Saya bilang enggak mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, seolah-olah kadang kalau kita lihat kuasa gelap kirim santet, saudara, dari tempat jauh, saudara. Tapi kita harus lihat ada bedanya enggak? Ada, saudara. Kita bedanya di mana? Bedanya orang pakai kuasa gelap bukan kuasa dia. Lain loh itu. Bukan kuasanya si tukang urut ini, bukan, saudara. Urut bambu ini bukan. Dia pakai kuasa setan untuk kerjain orang yang ada di sana. Di manalah, saudara. Itu setan yang kerja, saudara. Tapi Kristus berbeda. Dia enggak pakai suruh malaikat, oh kamu sembuhin ya, malaikat jalan ke sana. Enggak, saudara. Kristus bilang apa? Nih kita lihat ya, saudara. Saya baca dulu di dalam ayat 10. Ayat 10 sampai ayat ke-13. Kita harus lihat kenapa ini berkuasa dan tidak bisa orang tiru-tiru buat KKR kesembuhan ilahi dengan meniru bagian-bagian ini. Kecelakaan mereka. Saya akan baca dulu ya saudara, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini ironi, kenapa orang Israel begini saudara? Berikutnya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Kristus memberikan satu respon dulu, baru ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini menyatakan apa saudara? Ini menyatakan otoritas Kristus. Otoritas Kristus menyembuhkan dan dia berdaulat. Dia tinggal bilang, pulanglah, pergilah dan jadilah sesuai dengan apa yang kau percayai. Saat itu juga saudara, itu without delay saudara ya. Nggak ada delay, langsung sembuh hambanya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita waktu lihat 3 bagian ini, kita lihat apa? Kita lihat cinta kasih Tuhan mencari domba-domba yang hilang. Tapi pada saat yang bersamaan, setiap mukjizat yang dilakukan oleh Kristus, itu menyatakan apa? Menyatakan dia punya konfirmasi, mengkonfirmasi bahwa dia adalah Allah dan manusia. Saudara. Saya ajak kita lihat ayat 17 sedikit. Saudara. 3 bagian tadi menyembuhkan orang kusta, perwira, hamba perwira, dan ibu mertua Tuhan Yesus. Dan kemudian beberapa hal yang terjadi di dalam ayat sebelumnya. Sebelum ayat 17, kemudian dirangkumkan ayat 17. Apa ayat 17? Hal itu terjadi, baca baik-baik ini. Hal itu terjadi, yang di atas sore terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Berarti saudara, mujizat yang Kristus lakukan itu menggenapkan nubuatan dari kitab Yesaya. Berarti apa saudara? Hari ini kita perlu lakukan ini enggak? Ada demam, orang demam ya. Kalau demam mungkin orang masih berani saudara ya. Doa. Enggak sembuh. Saudara ya. Kasih paracetamol. Sama aja, sana bohong ya saudara ya. Paracetamol keluar saudara. Kita harus tahu saudara. Di dalam bagian ini sedang mengkonfirmasi Yesus Kristus adalah yang menggenapkan nubuatan Nabi. Kita enggak bisa sembarang ulangi saudara. Kita siapa?
Kecuali pelayanan sampai ke pedalaman semana. Di mana kuasa gelap banyak ya saudara. Dan mereka mencoba mematikan hamba-hamba Tuhan. Di situ banyak sekali mujizat terjadi. Banyak. Saya pernah dengar satu kesaksian saudara. Itu dulu dosen I3. Namanya Tohab Sihotang ya saudara. Udah meninggal ya. Dia waktu pelayanan sampai ke pedalaman Papua atau Kalimantan saya lupa ya. Dia disuguhkan minuman racun saudara. Jadi orang-orang itu ya pokoknya ngerjain dia lah. Pada ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa terus ya karena dia sosialisasi ya dia minum, dia ketawa-ketawa juga. Setelah beberapa menit orang-orang itu mukanya pucat pasi. Karena apa? Kok tidak mati-mati? Nah dia juga bingung kan saudara. Sampai akhirnya satu suku itu bertobat saudara. Dan kemudian baru setelah selesai semua baru mereka cerita kepada pendeta ini. Jadi kadang-kadang masih ada begini. Tapi saudara, kalaupun mati, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jadi jangan asumsi semua pelayanan pasti berakhir dengan happy ending menurut versi kita. Ada hamba-hamba Tuhan seperti Jim Elliot, mati, belum khotbah saudara, udah mati. Nama Tuhan dipermuliakan enggak? Dipermuliakan saudara. Berarti ada orang-orang yang mencintai Tuhan sampai rela menyerahkan nyawa bagi Tuhan. Jadi kita punya sudut pandang itu harus seimbang. Kalau kita hanya menekankan satu dan menolak yang lain, kita jadi orang-orang yang menghidupi teologi kemakmuran. Saudara. Yang tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Hati-hati ini. Kita lihat lagi saudara. Sekarang kita lihat struktur yang kedua saudara. Di dalam bagian berikutnya ada 3 hal lagi yang terjadi. Apa itu? Waktu Tuhan Yesus nyebrang, badai besar, murid-murid bangunkan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tenang, diam. Langsung semua tenang. Berarti ini pernyataan kuasa atas apa? Alam semesta. Yang ada di sini itu siapa sih? Nah kita lihat ayat yang terakhir ya, ayat 27. Ini luar biasa indah saudara. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini respon saudara. Jadi di dalam keadaan seperti ini, kuasa Kristus dinyatakan. Dan membuat orang itu bertanya-tanya, ini siapa ini? Jelas ini bukan manusia, oleh sebab itu tidak bisa kita ikut-ikut saudara. Misalnya saudara, kita mau pakai ala orang-orang yang kurang bijak ya. Misalnya ada badai petir ya. Lalu kita sebentar mau seminar. Kita bisa bilang gak sama badai petir itu, tenang diamlah saudara, bisa gak? Bisa tapi menyesatkan saudara. Itu tidak boleh dilakukan saudara, itu adalah eksklusif daripada Kristus. Oleh sebab itu di dalam pandemi COVID kemarin, kita tahu lah kontroversi yang terjadi ya. Meredakan apa? COVID, makin banyak yang mati saudara. Meredakan apa? Krisis ekonomi, masih banyak krisis ya. Sampai orang-orang itu akhirnya bungkam. Itu patongan sangat vokal hari itu. Kenapa sih? Jawabannya kan orang kadang kelihatan ini ya. Jangan ributlah sama orang Kristen. Saudara ya, kalau orang menyesatkan umat Tuhan kita harus diam enggak? Kalau kita bilang, diamlah kita enggak usah ribut lah sama-sama orang Kristus. Salah, itu orang nabi palsu saudara. Jadi kita harus bersuara. Tapi tentu dengan bijaksana lah ya maksudnya. Kita harus ada satu buah respon yang cinta kepada umat Tuhan. Banyak saudara-saudara kita juga yang agak terlalu naif saudara. Dia mengutip Filipi pasal yang pertama itu. Waktu Paulus di dalam penjara. Dia kemudian melihat ada orang yang memberitakan Injil sejati dengan maksud palsu. Lalu apa saudara? Lalu Paulus bilang, oh tentang hal ini aku gak masalah lah. Karena memang orang itu memberitakan Injil supaya aku lebih berat di dalam penjara. Paulus bilang, iya tentang itu aku gak masalah deh. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Itu Injil sejati. Kalau Injilnya palsu, ngamuk Paulus saudara. Itu ada di dalam 2 Korintus pasal 11. Paulus ngamuk saudara. Dia tidak tahan, dia bilang gini, kalau orang nabok kamu sabar, saya enggak, saya lebih lemah dari kamu. Itu kalimat Paulus. Kalau orang menghisap kamu masih tenang saja, aku tidak bisa. Dalam hal ini aku bilang aku tidak bisa. Oh itu kalimat Paulus saudara. Berarti jangan kita pukul rata semua. Ya kita sebagai orang Kristen ya harus tenang. Ya tenang tentu saja saudara. Tapi melihat umat Tuhan dihancurkan begitu masih tenang. Waduh itu repot saudara, itu kita punya pemahaman teologi bermasalah saudara. Orang mau mati bunuh diri di depan, kita tenang saja, jangan ribut ya. Biarkan saja dia melakukan yang dia mau, sudah enggak apa-apa. Itu kita namanya kurang ada akal pikiran sehat saudara ya. Kita kalau tahu saudara ya sudah, kita selamatkan dong orang itu. Meskipun orang itu enggak mau, saya mau mati, tetap kita lakukan apa? Selamatkan, kan gitu normalnya saudara ya. Oh sudahlah ini kebebasan hak kamu lah sudah.
Silakan ya, yang penting mati jangan repotin ya saudara. Karena ini yang terjadi di Belanda saudara. Belanda itu bilang ya, karena banyak orang mati bunuh diri di rel kereta itu loh saudara. Dikit pun mati saudara, mengerikan lah pokoknya. Terus macet, delay. Akhirnya Belanda bilang apa? Oke, yang mau mati ngomong. Ngomong, kita suntik aja. Itu Belanda dilegalkan sudah saudara. Jadi biar mati bunuh dirinya teratur, diatur oleh negara. Nah ini negara ya pokoknya begitulah saudara. Ini kadang orang pikirkan gini ya, oh hidup di luar negeri enak ya. Coba lihat dulu tingkat depresinya kok tinggi. Jawabannya apa? Karena tidak ada Tuhan di sana. Balik lagi saudara. Kita lihat di dalam bagian yang kedua. Bagian kedua, orang kerasukan itu disembuhkan. Berarti ada otoritas dan kuasa Kristus atas setan. Kristus usir setan itu bukan dengan nama siapa-siapa saudara. Dia punya kuasa sendiri. Kita sekarang bisa gak usir setan? Ada setan ada orang kerasukan sini. Keluar kamu. Dia akan bilang, siapa kamu? Nah kan gitu saudara. Kita harus bilang apa? Dalam nama Yesus. Keluar setannya saudara. Tapi kalau kita bilang, keluar. Kamu siapa? Itu akan ditanya. Tapi Kristus waktu usir setan. Dia tidak pakai kalimat-kalimat apa? Keluar. Bahkan setannya mohon-mohon saudara. Coba lihat ya. Ayat 29. Mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu ada banyak babi saudara. Dan setan itu minta kepadanya, jika engkau mengusir kami suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Bapak ibu saudara sekalian. Kita lihat di dalam bagian ini, Kristus itu melihat dua orang yang kerasukan ini. Jauh lebih berharga dari ribuan babi yang ada di situ. Tapi respon orang yang ada di kampung itu ngapain? Wih besar kerugian kami, miliaran ini. Udah pergi ya. Itu responnya saudara. Tapi kita bisa melihat apa? Otoritas Kristus atas kuasa kegelapan. Kristus itu adalah Allah saudara. Dia takut. Setan pun bilang apa? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan saja tahu eskatologi itu bertahap ya saudara. Nah ini repot saudara. Nah sebanyak orang enggak tahu bagian ini saudara. Setan saja tahu. Nah, bagian terakhir saudara. Kita lihat pasal 9 ayat 1 sampai 7, ayat 1 sampai 8 bicara apa sih ini? Bicara mengenai orang lumpuh ya kan yang disembuhkan. Tapi ini sebetulnya pernyataan mengenai kuasa Kristus untuk mengampuni dosa. Kita lihat lagi saudara. Di dalam ayat yang kedua bagian B ya. Ketika Yesus melihat iman mereka berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kristus berkuasa mengampuni dosa saudara. Tentu dengan harga yang mahal yang dia kerjakan. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Tapi inilah yang dikerjakan Kristus. Oleh sebab itu kita bilang penciptaan baru di dalam Kristus jauh lebih besar. Karena Kristus memberikan darahnya. Memberikan nyawanya, menebus saudara. Dan waktu Kristus nyatakan ini. Orang-orang Israel itu bilang, siapa dia? Kok dia menghujat Tuhan ya? Kan yang bisa mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Memang betul saudara. Memang betul. Tapi Kristus bilang apa? Kristus bilang apa? Lebih mudah ngomong dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah. Oh ini kalau kita disuruh pilih, kita kan ya kalau disuruh pilih ya kalau ngomong bangun dan jalan, kalau nggak bangun dan jalan bagaimana? Lebih bagus ngomong dosamu diampuni. Nggak ada yang tahu dosanya diampuni atau tidak, ya kan gitu kan ya. Tapi bagi Kristus apa saudara? Lebih susah mengampuni dosa manusia karena dia harus mati. Untuk ngomong bangun dan berjalanlah, banyak orang-orang di sepanjang sejarah itu ada karunia kesembuhan juga. Karunia kesembuhan, orang disembuhkan itu tidak eksklusif kekristenan saudara. Tapi dalam bagian ini kenapa eksklusif? Karena kesembuhan itu mengkonfirmasi Kristus mengampuni dosa. Sekarang saudara ya, kita sudah lihat kiri, struktur sebelum, struktur setelah. Kita bisa ambil kesimpulan apa? Yang ada di sini bukan hanya berotoritas, tadi tentang khotbah di bukit lebih besar dari Musa. Tapi semua nubuatan, mujizat yang ada di sini sedang menyatakan siapakah Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bentuk-bentuk KKR ilahi kesembuhan dan karuan segala macamnya saudara, itu mereka sedang ngapain saudara? Mau menyatakan Kristus Tuhan dengan cara bagaimana saudara? Dengan cara membuat mujizat saudara. Baca Alkitab sudah jadi saudara. Dan orang-orang yang datang itu orang-orang Kristen bukan? Orang-orang Kristen, ada firman saudara, ada firman Tuhan. Dan kita perlu firman untuk kita mengerti apa yang Kristus kerjakan dan tidak bisa diulang.
Itu hal-hal yang dilakukan Kristus ini eksklusif dalam menggenapkan nubuatan yang ada di dalam kitab Yesaya. Lah kalau kita ngapain saudara? Mau menggenapkan lagi nubuatan dalam kitab Yesaya? Saudara tahu ya ada gelang yang biasa dipakai orang apa? What would Jesus do? Ya, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Jawabannya yang kau tidak bisa lakukan. Ya, itu saudara. Kristus lakukan apa? Mengampuni dosa manusia. Kamu dia bisa. Kita dosanya diampuni. Ya kan gitu saudara. Kristus naik ke atas kayu salib. Kita kalau jadi naik ke atas kayu salib. Kita pikir kita akan menyelamatkan manusia. Enggak, kita lah yang ada di kiri kanannya saudara. Salib penjahat itu kan ada saudara. Jadi yang disalib itu bukan cuma Kristus kan. Kiri kanannya itu penjahat. Salah satu bertobat saudara. Lah kita kalau mau ikut-ikut Tuhan Yesus. Kita mati menjadi penjahat saudara. Jelas itu. Berikutnya apa? Ada orang yang bilang, oh karena Tuhan Yesus dibaptis di Yordan, maka kita harus baptis selam juga di Yordan. Pertanyaan sederhana saudara, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dibaptis dengan cara apa saudara? Itu adalah baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita mau ngomong kita harus dibaptis dengan cara yang sama, kita minta tolong dulu, Tuhan bangkitkanlah Yohanes Pembaptis itu. Ya kan itu pertama saudara ya. Kalau enggak bisa sama. Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis, kita harus dibaptis dengan siapa saudara? Lalu berikutnya, Tuhan Yesus dibaptis baptisan pertobatan. Kita baptisan pertobatan bukan? Orang dibaptis itu baptisan pertobatan bukan? Bukan saudara. Baptisan yang mengkonfirmasi bahwa dia adalah miliknya Tuhan, beda. Baptisan daripada karya Roh Kudus, lain saudara. Jadi jangan dicampur adukan saudara. Ini orang kadang ya baca Alkitab sepotong, lalu dicampur aduk. Ini kalau mau ngomong nasi goreng gila pun tidak jadi saudara. Yang makan penuh dengan kegilaan ya kan gitu kan ya. Akhirnya apa? Teologinya carut marut kacau saudara. Dan kalau kacau pemikiran teologi begini, pertanyaannya bisa dihidupi enggak? Jawabannya tidak mungkin bisa dihidupi. Akan timbul kekecewaan, akan timbul satu duka cita. Dan inilah kenapa saudara. Hari ini kita bahas mengenai banyak bagian ini. Dan sekarang kita akan masuk di dalam bagian ayat 18 sampai 22. Di dalam bagian ini apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah tidak heran sih seorang ahli Taurat ini bilang aku ingin ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kenapa saudara? Karena coba lihat kiri kanannya sebelum perikop ini dan setelah perikop ini. Ada apa pernyataan? Kristus yang berkuasa. Kristus yang berkuasa atas alam semesta, atas segala sesuatu, atas dosa manusia, atas setan-setan, penyakit dan khotbahnya berkuasa. Pertanyaannya siapa yang tidak mau ikut Kristus yang seperti ini? Siapa yang tidak mau? Banyak sih saudara. Itu adalah orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang hatinya memang gelap, tidak mau. Tapi banyak orang kan terus. Kalau saudara nanti lihat seluruh Matius. Selalu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Tapi saudara, lihat dari pasal pertama sampai habis. Nanti yang sisa di dalam akhir Tuhan Yesus disalib siapa? Kabur semua saudara. Salah satunya cuma Yohanes. Itu pun di dalam Injil Yohanes kita lihat saudara. Yang lain kabur saudara. Tapi kita akan lihat apa? Kita akan lihat ini karena mereka, bahkan para rasul pun saat sebelum Yesus mati, Tuhan Yesus mati dan bangkit, mereka tidak tahu siapa yang mereka ikuti. Maka di dalam makan perjamuan malam, beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke atas Golgota, saudara, disalib, mereka ributnya apa? Siapa yang lebih besar ya, saya atau kamu ya? Saya, kamu, pokoknya ribut saudara, sampai Yakobus dan Yohanes juga ajak mamanya ya kan saudara, kita tahu saudara. Untuk bilang sama Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah anakku ini duduk di sebelah kanan dan kiri. Itu kalimatnya. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu gak tahu apa yang kamu minta. Apa yang diminta? Gak tahu mereka. Mereka minta duduk di kanan kiri. Jawabannya adalah kematian. Saudara, Yakobus duluan, Yohanes terakhir. Itu beberapa teolog menafsirkan bagian ini. Tapi balik lagi saudara. Ahli Taurat ini dia mungkin sudah mencoba untuk merendahkan hatinya. Karena kalau kita asumsi dia ahli Taurat benaran saudara. Pertama, dia itu sudah usianya sudah cukup lebih tua dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih sangat muda, 30. Kira-kira umurnya 30 tahun. Saudara. Dia harus seolah-olah mengikuti yang lebih muda. Dia memanggil kata guru. Kelihatannya itu menghormati rabi. Tapi enggak saudara. Coba baca di dalam seluruh kitab Matius saudara. Kalimat guru itu hanya disematkan, hanya diucapkan oleh orang-orang yang tidak ngerti siapa Kristus. Siapa? Contohnya orang kaya tadi. Berikutnya ahli orang Farisi, nanti berikutnya orang-orang Herodian. Nah kalau kita baca saudara, ini orang-orang yang manggil Kristus sebagai Rabi. Mereka gagal tahu bahwa dia adalah Lord, Tuhan saudara. Mereka gagal paham. Bahkan iman mereka ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu lebih buruk daripada apa? Seorang kusta.
Orang kusta itu kan dia harus diisolasi. Tapi kok dia tahu Yesus dan dia panggil. Engkau kalau mau engkau bisa mentahirkan aku. Bapak ibu saudara sekalian. Inilah kadang Pak Tong sering ngomel saudara. Buat apa S3 kuliah doktor-doktor tidak pelayanan kamu. Kan gitu kalimatnya ya. Kamu tidak ngapa-ngapain, cuma tulis-tulisan yang rumit, yang orang baca tidak bisa baca. Terus dia bangga, saudara. Jadi Bapak Ibu, saya barusan publish satu artikel, silakan baca. Tapi saya tahu, tidak semua orang bisa baca. Wih, kayaknya bangga, saudara. Coba dipikir-pikir dulu, ini orang autis kali ya, saudara. Orang menulis supaya orang lain mengerti, ya kan gitu kan, saudara. Bukan supaya orang lain tidak bisa baca. Kadang ada orang yang juga pikir dia hebat kali, waktu dia khotbah dan tidak ada satu jemaat pun yang ngerti. Gimana? Memang luar biasa Pak khotbahnya, tapi saya nggak ngerti. Kayaknya bangga, saudara. Harusnya dia berduka lah. Kenapa saya khotbah dalam bahasa Indonesia orang nggak ngerti, saudara. Itu kan masalah, saudara. Itu bukan karunia berbahasa, saudara. Itu karunia menyesatkan orang berarti, saudara. Itu harus ada pertobatan. Tapi balik lagi, saudara. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia gagal. Tapi orang ahli Taurat ini dia merendahkan diri. Dia datang kepada Tuhan. Dan di dalam grup peer-nya mungkin dia akan diremehkan. Kamu ngapain ikut Kristus? Kan gitu dia bilang. Tapi dia ikut, dia bilang kemanapun engkau pergi aku akan ikut. Tapi Kristus kasih tahu satu hal. Dia menjelaskan apakah engkau tahu saya mau pergi kemana. Seorang Kristen Arab saudara namanya Ibnu Said. Dia bilang apa? Kristus itu pergi kemana? Yang mana dia tidak expect. Yaitu pergi ke Getsemani, Golgota dan kepada kuburan. Kristus pergi ke sana. Mau ikut enggak? Bapak ibu saudara sekalian, tidak sederhana ini. Kita perlu evaluasi kehidupan kita juga. Kita ini sedang ikut Kristus atau ikut dunia, saudara. Kalau dunia ikutnya kemana? Ikutnya ikut Tuhan Yesus, ikut menjadi sehat. Menjadi apa lagi? Menjadi kaya. Kalau ada kantong kering ya, bisa jadi berkelimpahan, saudara. Coba baca di mana Alkitabnya, saudara ya. Tidak ada, saudara. Itu berarti dia sedang mengajar Kristus yang lain. Kristus yang tidak diberitakan Alkitab. Itu adalah Kristus yang palsu yang diberitakan banyak gereja saat ini, saudara. Harus bertobat, saudara. Sering kali kita akan lihat justru ada iman-iman yang gak karuan, saudara. Berdoa sembuh. Satu kali, saudara, berdoa, tidak sembuh, istrinya meninggal. Langsung pahit, saudara. Setelah pahit, dah ke gereja. Setelah itu digembalakan, ngerti firman dan kembali kepada Tuhan. Tapi apa perlu semua orang Kristen jadi pahit dulu, saudara? Baru kembali kepada Tuhan? Ya, yang pahit yang kembali kita bersyukur, tapi yang pahit dan tidak kembali bagaimana? Susah kan, saudara? Jadi kita harus tahu, Kristus bilang apa? Kamu tahu, kalau mengikut aku bahkan lebih susah daripada binatang liar. Binatang liar itu pun tidak ada privilege banyak, saudara. Tapi saya punya kehidupan tidak ada tempat letakkan kepala. Ini gambaran seperti gelandangan, saudara. Seperti homeless dan hanya berharap dari belas kasihan dari rumah ke rumah, saudara. Tidak gampang, saudara. Di dalam bagian-bagian ini kita normalnya secara manusia, saudara. Kita ini ada harga diri kan, saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu sering lihat kan, kalau orang habis makan rebutan dia bayar-bayaran. Oke lah satu sisi ya, kita tentu tidak mau makan siang gratis, saudara. Tapi itu ada sesuatu hal yang kita tuh lebih senang memberi daripada menerima, itu naturnya. Tapi Kristus bilang apa? Kamu mau ikut aku, bahkan hal seperti ini pun kamu tidak bisa lakukan. Kamu akan dapat apa? Belas kasihan kepada belas kasihan. Satu kali saudara saya pergi KKR ke Kalimantan Barat ya, Kutai Timur ya, Sendawar saudara. Itu tinggal di rumah penduduk. Sudah namanya tinggal di rumah penduduk, kita tuh tidak ada gambaran apapun. Ternyata dia cuma ada satu toilet saudara, dapur dan satu ruangan besar. Berarti kita tidur itu satu kamar dengan bapaknya, ibunya dan anaknya saudara. Dalam hati saya puji Tuhan saudara, karena saya tidak datang sendirian, datang berdua saudara. Jadi ya seminggu saudara, tiap hari itu canggung rasanya. Kita orang Asia tidak enak lah ya, masa sekamar sama orang yang sudah menikah dan ada anak, mengerikan. Tapi saudara, kita rasanya apa? Rasanya sangat dikasihi saudara. Dimasakkan ya, masakan yang dia dapat hari itu apa ya, makan apa. Hari itu dapat beruang. Wah bagi saya, ini makan beruang, kapan lagi kan saudara. Tapi ya itu, makan apa yang ada. Disuguhkan beruang, makan beruang. Disuguhkan apa lagi? Ya macam-macam lah ya, nggak ingat satu-satu saudara. Pokoknya makan makanan yang ada sudah. Nah kadang kita harus menyadari, banyak orang yang manja itu karena dia tidak tahu bagaimana susahnya kehidupan orang lain. Tidak pernah mengalami
itu jam 6 sore lampu harus mati, saudara. Karena cuma pakai genset listrik belum masuk, saudara. Dan banyak hal lain. Tapi saya melihat dan belajar waktu itu. Waktu tinggal di sana itu hidup bergantungan belas kasihan dari yang tuan rumah. Dia kasih nasi seadanya kita makan, saudara. Itu berarti apa? Kita untuk makan pun itu enggak privilege kita kok. Kita berdasarkan belas kasihan satu ke tempat lain. Itu yang Kristus kerjakan, saudara. Dia tidak ada rumah. Dia itu pengembara, saudara. Dia berjalan masuk ke dalam penderitaan. Dia hidup di dalam belas kasihan yang diberikan oleh orang-orang. Padahal dia Tuhan, saudara. Oh, ini merendahkan dirinya sampai habis, saudara. Dan ini, ahli Taurat itu bagaimana akhirnya? Nah, ini jawaban yang silent. Enggak ada jawaban, saudara. Dan diasumsikan dia tidak menjadi murid Tuhan. Ini adalah orang yang overeager, saudara. Banyak orang-orang kadang ya di dalam pelayanan awal-awal, melayani dengan giat sekali. Tapi dia enggak tahu bahwa pelayanan itu ada banyak penderitaan, saudara. Kita harus bicara gini lah. Setiap orang di dalam segala keputusan itu ada konsekuensinya. Seorang yang mau jadi atlet, dia enggak mungkin dong bilang begini, saya mau jadi atlet nomor 1 bela diri apa, taekwondo lah, UFC lah, apa segala macam. Tapi saya enggak boleh kena pukul ya. Itu kamu ini olahraga tembak ya kalau gitu ya. Itu kamu bisa menang sih, enggak kena pukul ya. Enggak bisa, saudara, pasti babak belur. Orang yang nikah tidak bisa bilang sama istri atau suaminya, nanti kalau nikah ya, pokoknya kalau ada kesalahan saya enggak mau minta maaf ya. Sudah. Kamu kalau mau, kalau enggak mau, sudah. Pokoknya saya tidak mau minta maaf. Ya enggak jadi nikah, kan gitu, saudara. Atau apa lagi? Banyak hal, saudara. Semua ada tanggung jawabnya. Semua ada, misalnya ya. Mau punya anak enggak? Kalau mau punya anak, saudara, itu bukan pertanyaan, harus, saudara. Tapi balik lagi, saudara. Kita kalau punya anak, saudara, kita enggak bisa bilang kan, nak ganti popok sendiri. Saya cuma mau melahirkan kamu dan tidak mau ganti popokmu. Enggak bisa, saudara. Itu satu paket, satu konsekuensi. Sekarang menjadi orang yang melayani Tuhan. Kita tahu konsekuensinya apa. Ada namanya gesekan sama orang lain, ya kan gitu kan ya. Ada disinggung, ada hati terluka, ada kecil hati, rasa tidak dihargai. Saya sering bilang sama orang-orang yang mau masuk sekolah teologi, saya bilang gini, kamu jangan pikir sudah tinggalkan semua. Pekerjaan baik kamu tinggalkan, gaji yang baik kamu tinggalkan, potensi yang nyaman kamu tinggalkan, kemungkinan menikah kamu tinggalkan. Jangan pikir kamu udah melayani pasti dihormati dan dihargai orang. Tidak, bisa sebaliknya yang terjadi. Tapi kalau memang itu yang terjadi, so be it lah. Jalankan saja kalau itu memang tuntunan Tuhan. Tapi kalau itu kesalahanmu ya bertobat gitu loh maksudnya ya. Jadi di dalam pelayanan kadang orang kan bilang ya, ini stigma banyak orang. Kalau ke gereja manapun janganlah aktif-aktif. Jadi pendatang saja. Pokoknya datang dengar khotbah bagus pulang, bebas saudara. Tidak ada namanya luka hati, tidak ada kepahitan. Saudara, itu bukan firman Tuhan. Coba baca di mana firman Tuhan. Datang ke gereja dengar khotbah lalu pulang. Tidak ada juga saudara. Tidak ada untuk memberkati dirimu sendiri, tidak ada saudara. Adanya tubuh Kristus itu banyak anggota yang saling melengkapi. Itu adanya yang begitu saudara. Oleh sebab itu kalau kita hanya datang ke gereja dan pulang, itu kita gagal memahami kehendak Tuhan. Dan waktu kita pelayanan, jangan muluk-muluk saudara. Oh pastilah ya kalau pelayanan di Gary ini kayak orang-orang punya sayap kayak udah malaikat. Enggak saudara ya. Mungkin sebaliknya, iblis kurang tanduk saudara, enggak lah ya saudara. Tapi balik lagi, pasti ada friksi. Ada namanya sakit hati. Biasa saja saudara, kayak orang kalau latihan bela diri kena pukul itu biasa saja. Dia enggak pulang nangis-nangis sama mamanya. Mas selama ini saya tidak pernah dipukul tapi tadi saya kena pukul. Tidak bisa kan saudara. Lah itulah yang kita harus jalani dan ahli Taurat ini harus tahu. Dia mengikut Kristus yang bagaimana. Kristus yang mati. Kristus yang menderita saudara. Maka yang paling merusak iman orang percaya apa? Prosperity gospel. Teologi kemakmuran. Kalau sudah ini saudara tinggal tunggu satu waktu saja. Gereja jadi tempat kayak klub malam saudara. Sudah mulai kan saudara ya. Lampu gelap, semua gelap. Pokoknya orang bahagialah. Di Bali malah ada gereja. Entahlah gereja atau bukan, saya nggak bisa nyebut nama gereja saudara. Tapi itu namanya pesta rohani ya. Jadi kayak benar-benar di klub malam saudara. Inilah gambaran kekristenan hari ini saudara. Kita harus berduka. Kita bicarakan ini bukan dalam artian benci, bukan saudara. Kita harus menangis di dalam keadaan seperti ini. Terakhir saudara. Seorang lain yaitu seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikut aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Bapak ibu saudara sekalian, ada banyak penafsiran. Tapi salah satu yang mungkin paling valid adalah gini. Anak ini kalau orang tuanya hari itu mati, dia tidak mungkin ada di tempat
bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa, saudara. Kalau orang tuanya mati, hari itu juga harus dikuburkan. Dan kemudian saudara, 1 minggu itu adalah ratap tangis. Orang-orang bahkan kalau tidak ada yang meratap, tidak ada yang menangis, diundang ya. Suruh datang meratap dan menangis supaya seolah-olah yang meninggal ini orang yang dikasihi ya. Oke lah, ini satu sisi saudara. Tapi berikutnya, kalau ini adalah masa-masa itu orang ini tidak mungkin datang. Kemungkinan yang kedua adalah gini, kalau bapaknya masih hidup, dia juga tidak bilang, saya mau kuburkan ayahku dulu. Ini anak yang tidak ada etika saudara. Bapaknya masih hidup, dia bilang, saya mau kuburkan ayahku dulu. Tidak masuk akal saudara. Berarti yang ketiga cuma satu. Bapaknya sudah meninggal, tapi di dalam ritual orang Yahudi, setelah jenazah itu dibungkus dengan lampin, ditaruh di gua atau mana saudara ya. Nanti 1 tahun kemudian setelah ada decomposing, tinggal tulang, lalu anak sulung itu harus kembali dan ambil tulang ini, ditaruh satu tempat, disimpan di salah satu gua. Itu ritual yang dilakukan dalam 1 tahun, kira-kira saudara. Sehingga kemungkinan besar sang anak ini menunggu ikut Tuhan Yesus, mendelay lama sekali begini saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian pertama kita harus tahu, mengikut Yesus itu berarti melepaskan seluruh hak kita. Bahkan untuk rumah, untuk makan, untuk hal-hal yang basic sekali kita lepaskan. Tapi bagian yang kedua, hanya Tuhan yang berhak minta kita untuk ikut Dia. Bahkan lebih daripada orang tua kita, saudara. Tidak bisa tunda ini. Jadi di dalam tradisi Yahudi, sekali lagi ya, bahkan kalau orang meninggal, bapaknya meninggal, bahkan orang Lewi yang lagi menjabat saja itu boleh cuti saudara. Itu orang Lewi, yang lain tidak boleh saudara. Kalau ayahnya meninggal dia boleh cuti. Dan di dalam banyak literatur Yudaisme lain saudara, itu guru itu kalau sudah senior sekali, dia bisa saja minta muridnya untuk datang. Mengabaikan sedikit mengenai kedukaan keluarga. Tapi itu tidak lazim saudara, tidak lazim. Dan di dalam bagian itu pun yang dipentingkan adalah belajar Tauratnya, bukan gurunya yang dihormati saudara. Oleh sebab itu, sadar atau tidak, di dalam pernyataan Kristus ini, dia sedang menyatakan, saya yang minta maka kamu harus ikut. Saya ini Tuhan, gitu kira-kira saudara. Jadi kita harus lihat bahwa pernyataan Kristus ini sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak lazim, tapi Kristus nyatakan ini, menyatakan otoritas dia atas apa? Atas segala social bonding yang ada saudara. Kita jangan salah paham ya dengan artian kalau gitu kita jadi tidak menghormati orang tua. Bukan itu intinya saudara. Tapi ini bicara mengenai prioritas. Biarlah orang yang sudah mati itu diurus oleh orang-orang lain. Tapi kamu ikut saya. Lebih penting mana? Saya ini adalah Tuhan. Oleh sebab itu di dalam seluruh struktur ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah bicara mengenai otoritas. Dan terakhir waktu perikop ini kita renungkan. Pertanyaannya, kita sudah tahu Tuhan Yesus berotoritas atas penyakit, setan, alam, segala sesuatu. Sudah. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya gini. Apakah Kristus berotoritas atas hidup kita? Bagaimana saudara? Kita mungkin bisa ngomong, saya tahu dia berkuasa. Pertanyaan terakhir, dia berkuasa atas hidup kita enggak? Kalau iya, puji Tuhan saudara. Berarti kita disiapkan menjadi seorang murid yang setia. Tapi kalau tidak kita harus bertobat saudara. Karena yang ada di sini, dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dia sudah mengorbankan dirinya, menebus kita, menyelamatkan kita. Biarlah kita mengerti, ini adalah bicara mengenai sebuah komitmen. Dan waktu kita lihat bagian ini, bagian yang terakhir, bagian yang hard truth, kebenaran yang keras, saudara. Yaitu dua-duanya memberikan respon yang silent. Itu mengindikasikan mereka tidak ikut Tuhan. Berarti apa? Pernyataan Tuhan Yesus ini, itu sekaligus menjadi sebuah filter, menyaring orang-orang murid sejati atau bukan. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah ditebus Kristus, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, mari kita merespon dengan benar. Dan biarlah dengan satu kegentaran, kita ambil sikap untuk hidup sebagai seorang murid. Bukan hanya datang PA, saudara. PA salah satu. Tapi seorang murid itu di dalam seluruh aspek hidup, kita kerjakan bagian yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi ya Tuhan kami bersyukur. Pada pagi siang ini kami boleh merenungkan isi hati Tuhan. Biarlah kami sadar Tuhan, tuntutan yang Engkau nyatakan. Engkau nyatakan juga di dalam anugerah. Dan kami diberi kemampuan di dalam karya Roh Kudus yang membuat kami bisa mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami bukan hanya melihat Engkau sebagai Allah yang berotoritas atas segala sesuatu, tapi termasuk diri kami. Dan biarlah ketika Engkau memimpin kami untuk melakukan sesuatu, biarlah kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tolong setiap kami Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Kiranya nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.